Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Jadi tempat ini tempat ujian, iya. Tempatnya bala, na'am. Tempatnya kesedihan, iya. Maka ketika penghuni surga masuk surga, apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengusir dari kami yang namanya kesedihan, kesulitan, hilang sudah, alhamdulillah. Selesai. Tapi nanti itu di dunia enggak. Di sini tempat ujian. Bagaimana sikap kita menghadapi ujian? Kalau ujiannya itu adalah kenikmatan, maka syukur. Kalau ujiannya itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, maka bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Quran ini yang tadi Anda sampaikan bahwasanya ada orang-orang yang ketika dia hidup, dia salah baca kitab. Sehingga dia salah menentukan sikap ketika ada perkara yang harus dia hadapi. Ana mau kemana? Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Loh, ada jalan keluarnya. Di mana? Di Al-Quranul Azim. Bagi orang yang bersedih, di situ ada cara dia keluar dari kesedihan. Bagi orang yang bergembira, di situ ada aturan tentang bagaimana ketika seorang gembira. Dan ketahuilah di surat Al-Mulk yang kita dianjurkan untuk membaca setiap malam, berdasarkan beberapa hadis yang disahihkan oleh para ulama, yang insya Allah yang membaca surat ini akan diselamatkan dari azab kubur. Jumlahnya 30 ayat, 30 ayat kata Nabi SAW. Allah mengatakan di ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Subhanallah. Kenapa nggak disebutkan kehidupan kemudian kematian? Tapi Allah mengatakan al-maut. Karena kita dulu memang nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu nggak ada. Lalu jadi ada. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Dan kehidupan itu akan berakhir dengan kematian. Kemudian kematian itu akan berakhir dengan kehidupan yang tanpa batasan. Ya, Allah akan bangkitkan kita setelah kita mati. Kemudian Allah akan hidupkan kita dengan kehidupan yang tanpa batasan, di surga atau di neraka. Ketika penghuni surga sudah di surga, ketika penghuni neraka sudah di neraka, sudah nggak ada ceritanya penghuni surga yang masih ada di neraka. Sudah selesai. Allah datangkan kematian dalam wujud domba. Lalu dikatakan kepada penghuni neraka, kalian tahu apa ini? Kalian, ya, al-maut, kata mereka. Lalu penghuni surga dipanggil, kalian tahu apa ini? Mereka, iya, al-maut. Lalu kematian itu disembelih, jemaah. Dikatakan kepada penghuni surga, khuludun bila maut atau wala maut, kalian akan kekal tidak ada mati. Dan penghuni neraka dikatakan kalian akan kekal dan tidak ada mati. Di situ yang di neraka tambah sedih, tambah susah, yang di surga tambah kebahagiaan mereka. Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Jadi tempat ini tempat ujian. Iya. Tempatnya bala, na'am.
Tempatnya kesedihan, iya. Maka ketika penghuni surga masuk surga, apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengusir dari kami yang namanya kesedihan, kesulitan, hilang sudah, alhamdulillah. Selesai. Tapi nanti itu di dunia enggak. Di sini tempat ujian. Bagaimana sikap kita menghadapi ujian? Kalau ujiannya itu adalah kenikmatan, maka syukur. Kalau ujiannya itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, maka bersabar. Tapi sebagian kita hidup dalam kesedihan. Emangnya nggak boleh sedih, Ustaz? Nabi kan pernah sedih. Iya. Yang nggak boleh itu sedih yang berkelanjutan. Sedih ketika musibah itu menimpa, wajar. Dan ini penyakit hati. Sedih itu. Al-Imam Bukhari menceritakan kisah meninggalnya Ibrahim ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggendong itu Ibrahim. Lalu beliau meneteskan air mata melihat anak yang ditunggu-tunggu sama beliau harus pergi meninggalkan dunia. Umurnya masih 16 atau 18 bulan. Ketika Nabi menangis alaihi salatu wassalam, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah." Engkau juga menangis ya Rasulullah. Engkau juga nangis. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna Auf, innaha rahmah." Wahai putranya Auf, ini rahmat. Tetesan air mata dan kesedihan itu rahmat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innal aina la tadma'." Sesungguhnya mata meneteskan air. Subhanallah ya. Dari rahmat Allah, Allah kasih manusia itu air mata. Ini rahmat Allah jemaah. Yang katanya air mata itu ada jalurnya yang nyambung sama hati, sama jantung. Ketika kondisi hati atau jantung manusia ini bermasalah, dia sedih, maka ada air yang akan keluar jemaah. Dan itu kasih sayang Allah. Kalau dia nggak keluar, dikhawatirkan depresi, stres. Tapi keluar, lego jemaah. Hatinya itu jadi apa? Ya Allah, enak ya. Yang awalnya jantung itu dalam kondisi seakan-akan kerut gitu ya. Ketika air mata itu keluar, jadi enak dia bernafas. Itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada anak menangis, jangan dilarang menangis. Orang tua kan, ayo, diam. Dia bilang, biarkan nangis dia. Bentar lagi dia diam. Gak mungkin dia nangis terus. Dia cuma butuh waktu bagaimana meneteskan air mata itu. Nanti kering air matanya. Ketika kering air matanya biasanya semakin sedih. Aisyah radhiyallahu taala anha, nih ibu-ibu ya. Istri Nabi itu pernah mendapatkan musibah yang membuat dia bersedih, yang membuat dia menangis sampai air matanya kering. Nggak ada sudah air matanya. Dilihat udah nggak ada, tapi sedihnya tetap. Ketika dia difitnah berzina, bayangin. Istri Nabi difitnah berzina dan omongan itu tersebar di kota Madinah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Dan Nabi juga nggak tahu apakah Aisyah berzina atau tidak. Karena jamaah omongan orang itu
kalau sering diomongkan, kadangkala kita jadi percaya padahal bohong. Engkau tahu, fulan itu maling. Mosok, iya, ngomong terus, padahal tidak maling fulan. Karena tersebar satu kampung, iya, anak katanya maling memang. Loh, kamu, iya, anak dengar juga maling. Akhirnya, oh, koyoke maling. Padahal bukan maling. Apalagi sekarang dengan adanya medsos. Berita dusta itu kalau sering kita dengar ya, kita baca sampai kita percaya. Dan Aisyah mengatakan itu. Kalian itu gara-gara dengar orang ya ngomong itu, akhirnya itu tertanam di diri kalian kalau memang berzina Aisyah ini. Aisyah nangis ya, sedih tadi sampai kering. Tadi kalau bicara Nabi alaihissalam menangis, Nabi mengatakan rahmat itu. Tadi ketika keluar air mata jadi rodok tenang, walaupun kemudian matanya bengkak ya. Tapi dia sudah tenang. Wal qalba yahzan. Kata Nabi SAW, mata meneteskan air, hati bersedih, tapi tetap sabar. Ana mau tanya, sabar itu apa? Siapa yang tahu? Nangis boleh, sedih boleh, terus sabar itu apa? Siapa yang tahu sabar? Nah, fadhal. Menerima dan mencoba mencari jalan keluar. Kalau menerima itu sudah ridho, sudah di atasnya sabar, wis ridho. Enggak sabar pertanyaan. Jadi ketika menghadapi musibah itu ada 4 jamaah ya. Tingkatan yang paling rendah yang haram itu namanya jaza. Yang kedua itu sabar, yang ketiga itu ridho, yang keempat itu syukur. Ana mau tanya tingkat terendah yang boleh. Iya, di sana. Iya, fadhol yang belakangnya tuh. Nah. Tangan tidak melakukan. Oke, siap. Nggak apa, kasih hadiah. Iya, jadi sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan baik dengan lisan atau dengan raga kita yang tidak diperbolehkan dalam agama, yang juga akal menolak orang melakukan itu. Itu sabar. Yang lebih tinggi lagi ridho. Sabar ini nahan jamaah, nahan diri. Makanya Nabi SAW ketika air matanya menetes, hatinya bersedih, beliau mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak boleh mengatakan kecuali ucapan yang diridhoi Tuhan kita. Itu. Jadi sabar itu nahan diri. Enggak ngomong. Ada orang mengatakan, ya Allah, kenapa aku kena musibah ini ya Allah? Ya Allah, kenapa motorku yang hilang ya Allah, bukan motornya fulan ya Allah. Loh, ya apa sih? Tadi orang sabar itu nahan. Beda sama ridho ya. Ridho itu sudah, maka para ulama berselisih pendapat. Kalau sabar itu wajib, apakah harus ridho? Ada yang mengatakan itu fadilah. Ada yang mengatakan juga wajib. Ridho. Makanya kadangkala orang ridhonya itu setelah berhari-hari. Iya wis, ya opo, panceni takdir. Loh itu sudah berhari-hari. Tapi waktu sabar kemarin marah-marah. Anak ingat pernah ngantarkan jenazahnya teman anak. Anak masih ingat, teman anak itu meninggal SD, sekelas sama anak. Ketika kita ngantarkan jenazahnya, ada dari rumah itu suara yang teriak-teriak, yang mengatakan, Fulan, ojo ditinggal Fulan, ojo ditinggal Fulan. Itu tidak sabar. Kemudian orang yang mengatakan, seharusnya tidak mati anakku itu. Loh, apa sih? Iya, cuma gara-gara
bapaknya ini dia ajak ke rumah sakit mau berangkat, Ustaz. Akhirnya mati, Ustaz. Loh, nggak bisa. Kemudian bapaknya itu menghidupkan, nggak ada. Sabar itu tadi bukan menerima, tapi masih nahan diri dari mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak diridhain Allah dan tidak diterima akal sehat kita. Ada yang nyobek bajunya. Siapa yang istrinya pernah lempar-lempar piring di rumah? Nah, anak kasih hadiah. Loh, betul jemaah. Nah, enggak ada. Malu lah Ustaz. Nah, itu sabar enggak? Enggak. Ana dengan melampiaskan itu jadi tenang. Loh, enggak, itu enggak sabar namanya. Jadi kadang-kala ada bisikan, sudah lakukan tindakan, nanti engkau tenang. Enggak, yang boleh itu tadi teteskan air mata. Gak apa-apa, engkau sedih gak apa-apa. Tapi waktu itu loh, jangan besoknya enggak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami Ibrahim berpisah dengan kau ini sedih kami. Beliau mengatakan itu, sedih aku ini. Gak apa-apa, tapi jangan berkelanjutan. Subhanallah, hebati fillah. Nabi itu berlindung dari kesedihan sallallahu alaihi wasallam. Sedih itu boleh di saat musibah itu menimpa, tapi jangan sampai sedih itu berkelanjutan yang membahayakan manusia. Di hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ingat penghuni surga mengatakan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Yang sudah mengusir kesedihan itu, kesusahan itu. Nabi berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham wal hazan. Ham itu adalah kecemasan dengan yang akan datang. Bingung ya. Sedih itu, hazan itu dengan yang masa lalu, yang sudah terjadi. Ham itu dengan yang kemungkin akan terjadi. Mungkin, belum tentu terjadi. Kan ada orang yang sudah takut duluan, jam. Sudah bingung duluan. Kenapa? Iya, ana dengar ada pemberhentian di tempat kerja ana, Ustaz. Ada pengurangan pegawai. Padahal dia nggak kena loh. Belum tentu kena, tapi sudah. Itu sedih apa ham? Apa bahasa Indonesia? Cemas mungkin. Iya, khawatir. Antum tahu khawatir itu bahasa Arab. Nah, dari asal kata khawatir, yaitu perasaan. Khawatir itu dengan sesuatu. Jadi nerjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Ham, khawatir. Iya, ya itulah tadi. Khawatir, ada ketakutan dengan sesuatu yang bakal menimpa dia. Bisa menimpa, bisa tidak menimpa. Dan itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Nabi berlindung dari itu. Wal ajzi wal kasal. Beliau berlindung dari ajiz. Ajiz itu ketidakmampuan. Al-kasal itu ketidakmauan, malas. Ada orang mampu tapi nggak mau, ada orang mau tapi nggak mampu. Nabi berlindung dari dua hal ini sallallahu alaihi wasallam. Ajiz, kelemahan ya. Kan ada orang kalau disuruh, ayo kerjakan ini, aduh dah iso aku. Dengar azan ke masjid yuk, nggak mampu. Nggak mampu apa? Iya, nggak tahu anak kalau ke masjid nggak mampu. Tapi kalau ke lapangan bola mampu anak. Antum lihat sebagian orang itu. Enggak, dia bukan nggak mampu, tapi nggak mau. Dia mampu tapi dia nggak mau. Kita perlu berlindung dari hal itu. Wal bukhli wal jubn, dan aku berlindung dari kebakhilan dan sifat pengecut. Wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal, aku berlindung dari terlilit hutang dan ditindas oleh laki-laki. Ahibati fillah,
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, subhanallah, ketika beliau menjelaskan tentang kesedihan ini, beliau mengatakan setan itu ingin orang itu sedih. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu sedih yang berkelanjutan, tadi kalau sedihnya sebentar selesai, ada sedih yang berkelanjutan. Ketika dia bersedih kelanjutan itu, maka dia akan menjadi manusia yang tidak produktif. Selesai sudah. Orang kalau sedih itu gimana? Ayo makan, enggak enak mangan. Duh, ayo silaturahim, enggak wis. Sudah engkau mau silaturahim. Ayo kajian, enggak wis. Anak sedang sedih. Kenapa? Anak-anak meninggal, Ustaz. Kapan? Bulan lalu. Sudah sebulan. Lu ada lu. Orang yang itu yang sedih terus. Ngelihat baju anaknya ya, nangis dia. Boleh nangis, tapi nggak boleh sering-sering kayak gini. Udah selesai, engkau harus bangkit. Ibnu Qayyim memberikan percontohan tentang orang yang sedih itu. Orang yang sedih itu seperti orang yang ketinggalan rombongannya. Kalau orang itu umpamanya lagi dalam perjalanan bersama, dulu di padang pasir ya, di perjalanan panjang. Atau sekarang lah, kita contoh sekarang. Antum ketinggalan pesawat, sedih nggak? Sedih. Terus mau ngapain antum? Anak ketinggalan pesawat, Ustaz. Loh iya, terus? Ya itu sedih anak. Iya terus. Sedih anak, Ustaz. Loh iya, terus mau ngapain gitu loh. Loh ayo, cari tiket lain gitu loh. Bukan kemudian nunggu pesawatnya mundur, Ustaz. Tidak bisa. Artinya kita harus menetapkan sikap kita. Ayo jalan sudah, cepetan antum. Kalau dulu umpamanya ketika kafilah itu naik onta, tahu-tahu nih orang ketinggalan, apa yang harus dia lakukan? Ya dia jalan cepetan, mungkin masih bisa ketemu sama rombongannya. Kalau tadi ketinggalan pesawat, dia cuma mau bersedih hati, tidak menetapkan sikap, selesai. Antum sampai bandara tutup masih di bandara. Kata pegawai bandara, Mas mau tutup bandaranya. Iya saya ketinggalan pesawat Pak, kata dia. Loh terus? Terus mau ngapain jemaah? Tadi orang yang bersedih, kalau sudah kesedihannya meliputin dia dan terus menerus, ya sudah, dia jadi orang yang gak produktif. Kalau seorang ibu ditinggal mati anak, kemudian sang ibu tenggelam dalam kesedihan, apakah dia akan melayani suaminya? Enggak. Ketika suaminya minta, ayo dek sarapan. Loh, aku sedang bersedih. Ya, oke, hari pertama masak sendiri suaminya. Hari kedua, dek, ayo sarapan. Loh, aku sedang bersedih, Mas. Kira-kira suaminya kemana aja? Mikir, ya Allah, aku cuma duit siji kok ini, ya Allah. Makanya tadi jangan tenggelam dalam kesedihan, harus menetap sedih sudah, tapi kegiatan harus dijalankan. Di surat Al-Mujadilah ayat 10 Allah mengatakan innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Najwa itu bisik-bisik keburukan ya, untuk merusak hubungan antara umat Islam, itu dari syaitan. Tujuannya apa? Membuat orang-orang beriman sudah bersedih, nggak ngapa-ngapain dia jemaah. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak doa. Maka buat yang sedang bersedih, ini sikap yang perlu diambil. Berdoa, meminta kepada Allah solusi. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma qala 'abdun qat idza asabahu hammun aw hazan." Tidaklah seorang hamba membaca doa ini
ketika dia ditimpa oleh dua penyakit tadi, ham dan hazan. Kekhawatiran dengan masa depan dan kesedihan dengan masa lalu. Kalau orang baca doa ini, maka Allah akan hilangkan itu kesedihannya dan kekhawatirannya. Apa doanya? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik. Ya Allah, aku nih hambamu. Tadi anak ingatkan di awal, bumi ini milik Allah. Yang terjadi di tempat ini yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya hamba. Maka katakan, ini abduka, aku hambamu ya Allah. Bapakku juga hambamu ya Allah. Ibuku juga hambamu. Ini usaha untuk merendahkan diri dan menghilangkan kecongkakan dan keangkuhan. Pejabat itu pantas nggak berbangga diri? Pantas nggak? Ya pantas lah punya jabatan. Kalau antum orang miskin, oh saya fulan, sopo awakmu iki. Tapi kalau dia pejabat, pantas gitu loh. Walaupun nggak boleh berbangga-bangga diri dengan, tapi dia pantas masih. Anaknya pejabat pantas nggak? Ditilang sama polisi, saya anaknya wali kota. Oh iya, fadhol lanjut. Pantas. Kalau keponakannya pejabat, kalau tetangganya pejabat, saya tetangganya Bapak Fulan gitu. Ya kan ada orang menjadikan itu bahan sebagai kebanggaan dia. Di doa ini antum hilangkan semua kebanggaan itu. Dia mengatakan, aku hambamu, bapakku juga hambamu ya Allah, emakku juga hambamu ya Allah. Selesai. Jadi garis keturunanku semuanya budak ya Allah. Semuanya budak. Nggak ada yang pejabat. Garis keturunanku semuanya budak. Sampai Nabi Adam semuanya Abdullah. Ini sebuah pernyataan yang benar-benar seorang menyerahkan dirinya kepada pencipta. Tauhid yang dia ungkapkan kepada Tuhan. Mengatakan, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ini ada di tanganmu ya Allah, madin fiyah hukmuk, keputusanmu pasti berlaku buat aku. Pasti berlaku. Adlun fiyya qada'uk, ketentuanmu ya Allah pasti adil buat aku. Nih, ada orang ketika dapat musibah merasa nggak pantas. Kenapa saya kok kena musibah? Padahal saya banyak sedekah. Antum menyatakan adlun fiyya qada'uk ya Allah. Ketentuanmu itu adil ya Allah. Yarhamukallah. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-nama milikmu. Karena Allah nyuruh kita berdoa dengan asmaul husna. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan menggunakan asmaullahul husna itu. Ini Nabi mengajarkan doa, aku memohon kepadamu dengan semua namamu ya Allah, yang milikmu, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama itu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau pernah ajarkan kepada salah satu dari hambamu, au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama itu nggak ada yang tahu kecuali engkau ya Allah. Ini memohon dengan semua asma'ullahul husna. Ini yang namanya tawassul ya. Jadi awal itu semuanya tawassul tadi. Pernyataan aku hambamu, kemudian menyebut kebesaran Allah Azza wa Jal, menyebut ketentuan Allah, lalu mulai meminta dengan nama-nama Allah, lalu mengatakan apa yang diminta sih? Antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi. Aku minta ya Allah agar engkau jadikan Al-Qur'an Al-Karim, Al-Azim itu rabi'a qalbi. Rabi itu ada namanya musim Rabi, musim semi. Orang tuh senang dengan musim semi.
Karena dia melihat daun-daunan mulai tumbuh. Jadikan Quran itu seperti itu di hatiku ya Allah. Jadi senengnya sama Quran. Wa nura sadri, dan cahaya di dalam dadaku. Kita tahu jantung itu ada di dalam dada. Quran itu jadi rabi, jadi tempat yang menyenangkan buat hatinya, dan cahaya buat dadanya. Wajilaa hazni wa dhahaba hammi. Dan bagaimana Quran itu bisa mengusir kesedihanku dan kekhawatiranku pergi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa ini, illa adhaballahu hamma, melainkan Allah akan ganti kekhawatiran-kekhawatiran itu dengan ketenangan tentunya. Sudahlah, serahkan sama Allah. Wa abdala makana hazanihi farahan au huznihi farahan. Allah akan ganti tempat sedihnya dengan kegembiraan. Ketika Nabi mengatakan itu, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, yambaghi lana an nata'allam haula'il kalimat. Kayaknya kita ini harus mempelajari doa ini ya Rasulullah. Kenapa? Karena hidup manusia di antara kesedihan dan kekhawatiran. Itu yang terjadi sama kita. Akan ada musibah yang menimpa. Akan ada musibah yang ditakutkan akan menimpa kita. Berarti kita wajib nih, kita harus mempelajari doa ini. Apa kata Nabi SAW? Ajal, ya, seharusnya kalian mempelajari doa ini. Yanbaghi liman sami'ahunna ayyata'allamahunna. Harusnya orang-orang yang dengar doa ini, dia mempelajarinya. Kemudian doa lain jamaah, insyaallah kita hafal doa ini. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Nufai' bin Harith bahwa Rasul SAW mengatakan da'watul makrub. Jadi ada 3 perasaan manusia. Yang pertama sedih tadi untuk masa lalu. Ada ham, kekhawatiran dengan yang akan datang. Ada yang namanya al-karb. Antum kalau baca di hadis-hadis doaul kurb, al-karb umpamanya. Karb ini adalah perasaan dengan sesuatu yang sedang menimpa kita. Yang sedang menimpa. Kalau sedih kan sudah terjadi. Karb ini sedang di situ. Kita ini sedang punya masalah sekarang ini. Bukan sudah berlalu, enggak. Sedang menghadapi masalah itu. Maka doanya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Jangan berharap sama manusia. Soalnya memang kita itu kalau sedang punya masalah, kita sudah mikir siapa? Fulan, kayaknya Fulan bisa bantu anak kayaknya. Oh kayaknya Fulan, lihat nomor HP-nya. Oh ini ada Fulan, anu WA. Itu ketika sedang tertimpa musibah, kita akan mikirkan manusia biasanya. Doanya lupa sama manusia. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekedip mata pun. Jangan ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki urusanku semuanya ya Allah. La ilaha illa anta. Tauhid lagi. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah.